Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amal ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita masih bisa melaksanakan tutorial online atau kultum online ini tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah melimpahkan, yang telah mengubah zaman kegelapan menjadi zaman yang terang benderang, yang telah mengubah zaman unta menjadi zaman Toyota, dan Nabi yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya dipasrai untuk kultum online sama Mas Rijal. Ya, gara-gara coronavirus itu ya teman-teman. Jadi stay home, work from home, do anything from your home. Kerja di rumah, ngapain di rumah. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin cerita aja lah ya, bagaimana sih cara meningkatkan iman, keimanan Allah, meningkatkan iman kepada Allah gitu. Ya kita kan manusia, imannya masih kadang naik, kadang turun, kadang butuh Allah banget, kadang lupa sama Allah ya. Namanya manusia, gak apa-apa lah. Ya kita usaha aja, usaha bagaimana cara kita niatkan dulu, kuatkan iman, kuatkan niat. Saya harus ikhtiar, saya berusaha. Namanya orang berusaha, Allah itu lebih suka sama orang yang mau berusaha gitu loh. Masalah hasil ya pikir carry, pikir belakangan gitu aja. Hasil itu urusan Allah, yang penting kita sudah berusaha, usaha maksimal. Nah, caranya itu ya, kalau dari saya itu ya ngikut aja. Kita ada dalil Jawa, sapa wonge manut mesti bakal katut. Nah, siapa orang yang mengikuti pasti akan ikut. Misalnya kita itu di jalan, kita lihat orang mau ke masjid, kita nggak tahu, kita lihat orang bukan ke masjid dulu, kita lihatnya orang itu pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci, kita lihat lah, kita nganut dulu, dia mau kemana, mau ke masjid ya, kita nganut ya, itu kan nganut, kita nganut ikut ke masjid. Terus dia ambil wudhu, terus kita kan juga ikut, pasti ambil wudhu juga. Terus lanjut, orang yang kita ikutin itu dia sholat, loh kita juga ikut sholat itu loh ya, kayak ngikut-ngikutan. Kadang kita cuma ngikut aja, kita juga akan dapat pengaruh gitu loh. Kalau kita ngikut ulama, kita dapat kebaikan dari ulama juga. Kita ikut kiai, dapat kebaikan dari kiai. Kita ikut orang ke bar, kita pasti juga dapat apa kalau ke bar, gak tahu. Lanjut, ya udah, usaha aja, terus berusaha ibadah dipaksain gitu loh. Ibadah kalau nggak dipaksain, kalau nggak dibiasain ya gimana, biasain aja. Ada dengar adzan, langsung ambil wudhu, ke musola, nggak ke masjid. Kalau nggak ya langsung sholat di rumah. Lagi kabut, baca ayat kursi, atau enggak sholat, nggak tahu sholat apa ya, tinggal sholat aja niatnya ya, cuma dekat kepada Allah. Kalau enggak sholat taubat, minimal 2 rakaat itu nggak apa-apa. Sholat taubat tiap hari, nggak apa-apa sholat taubat tiap hari. Terus apa lagi, ya udah, usaha itu aja, tanamkan dalam diri, tanamkan niat, saya harus lebih baik dari kemarin, saya harus lebih baik dari kemarin, saya harus lebih baik dari kemarin,
sama kita minta doa kepada Allah. Ya Allah, kuatkan iman saya, ya Allah, luruskan niat saya, ya Allah. Hanya kepadamu saya meminta pertolongan, ya Allah. Kita curhat ke Allah. Allah itu seneng loh. Kita curhat apapun masalah kita, curhat ini semakin jauh ini, jauh dari iman. Gak apa-apa sih, cerita aja. Kita curhat ke Allah apapun masalahnya, ya Allah. Kita lagi dapat musibah, kita lagi susah, kita lagi sedih, cerita aja ke Allah. Kadang kita gak minta aja, Allah yang datang gitu. Allah juga kadang bisa mengundang kita untuk kita dekat sama Allah, itu juga bisa. Caranya gimana Allah itu mengundang kita gitu? Ya, Allah akan memberikan itu, kesusahan atau ujian kepada kita. Nah, bagaimana jika orang itu diberi kesusahan? Apakah akan tambah imannya? Apakah akan kuat imannya? Apakah dia akan bersabar gitu? Apakah dia akan mengadu atau gimana itu? Contoh, misal diberi kesusahan, maka orang itu ya pasti akan, ya Allah, minta kesabaran, ya Allah, paringi kula kesabaran, mugi kula saged nglangkai niki cobaan kados niki, ya Allah. Nah, minta aja, nggak apa-apa, ngadu sama Allah nggak apa-apa, curhat sama Allah nggak apa-apa. Terus jika sudah diberi kesusahan, pasti akan ada kebahagiaan. Nah, terus Allah kasih kebahagiaan. Nah, bagaimana reaksi hambanya? Bagaimana dia akan dia itu mau bersyukur apa enggak kalau sudah diberi kebahagiaan itu? Kalau enggak bersyukur ya enggak tahu, wallahu alam. Tapi kalau dia bersyukur, dia masih dekat sama Allah. Allah paling senang gitu. Allah senang sekali kalau lihat hambanya seperti itu. Iman kan juga kadang up and down gitu loh. Kadang kalau lagi susah ya ingat Allah terus, minta sama Allah. Kalau lagi senang ya kadang kalau dengar adzan kita kan, kalau lagi senang kan kadang lupa. Kalau lagi main kita senang, kita dengar adzan bentar, nanti aja, masih ada waktu itu, kemudian astagfirullah, saya sendiri juga gitu ya. Terus apa ya, itu sih, kita paksain ibadah terus aja, paksain terus, lama-lama juga terbiasa. Saya niat, ya Allah, bismillah, saya hijrah. Gayanya sekarang hijrah itu kan berpindah gitu lah. Tapi kalau sekarang hijrah itu dinamakan berpindah dari zona nyaman menjadi yang lebih baik gitu. Ya mungkin sekian aja ya, nggak harus lama-lama juga, nanti biar disambung sama Mas Rijal ya. Ya mungkin sekian aja sih dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, kurang sopan kata, saya mohon maaf. Salam dari saya, stay home, work from home, and doing anything from your home. Don't forget to eat. Jangan lupa makan ya kawan-kawan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.